Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan validasi data kita ya. Pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan aktif ya. Oke, kita login dulu ya. Oke, jadi kita ke transaksi. Nah, dan kita coba tambah data baru. Misalkan 10 Oktober, tugas terimanya petugas penyerahan pelanggannya Satu Nurbaya, statusnya diterima. Oke, kita klik simpan. Nah, dan di sini tidak terinsert ya datanya, dan juga di database juga tidak masuk ya. Coba kita transaksi tadi. Nah, di sini tidak masuk kan. Oke, jadi ini baru 1 2 3 7, baru 7 sama dengan ini kan. Jadi memang di database-nya juga tidak ada ya. Oleh karena itu penyebabnya pasti di bagian insertnya ya, insert transaksi. Oke, kita sebelumnya ada menambahkan satu kolom baru kan ya, kita tambahkan kolom simpannya. Oke, jadi pada saat kita insert ya, kita harus insert juga dengan ini, jangan kasih kosong. Kalau kosong ya tidak memenuhi semua field di sini. Oke, kita ke insert transaksi. Nah, di sini dia baru insert sampai ke variabel 8. Sebenarnya ini kita bisa tambahkan satu, ya memang harus tambahkan satu variabel lagi, yaitu yang menampung yang tadi ya, yang simpan ini. Jadi awalnya kita kasih 0 ya. Kita bisa buat langsung di sini variabel 9 sama dengan tanda petik 0. Dan kalau tidak mau ribet ya langsung di sini saja. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, kita save, lalu kita coba testing lagi. Tanggal terimanya, tugas terima, pelanggan, status. Nah, di sini sudah ada kan ya. Dan berikutnya kita akan coba kalau kita kasih simpan permanen. Oh, ini belum ada. Kita tambahkan saja. Tambahkan dan kos kaki. Nah, lalu kita klik simpan permanen. Oke, jadi ini sudah simpan permanen ya. Oke, dan otomatis tidak bisa hapus ya, karena transaksinya sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Oke, kita klik ubah. Nah, coba kita, otomatis ini sudah disable kan, karena di sebelumnya kita sudah kasih disable.
di bagian transaksi. Mana itu? Transaksi.php. Oke, ini. Ya, untuk tanggal terima. Ya, ini disable jika variabel nilai bernilai 1. Nilai itu ya simpan ya. Fieldnya simpan bernilai 1, maka dia akan disable untuk tanggal terima ini. Begitu pula untuk petugas penerima, karena tidak mungkin kan kita bisa ubah lagi begitu. Tanggal terimanya juga dari 10 jadi 12 kan tidak mungkin. Ya, untuk tanggal serah pelanggan juga tidak bisa kan, karena pelanggannya pasti tetap itu. Dan NIK juga ya pasti satu orang punya NIK yang tetap kan, tidak mungkin berubah-ubah. Oke. Coba kita testing untuk ubah. Nah, di sini kita ubah tanggal serahnya itu asal-asal saja 12. Tugas penerima saya misalkan orang lain, yaitu Ria Bunga. Statusnya dicuci misalkan. Catatan diterima oleh Anita. Ketika kita simpan, nah ini dia tidak menangkap ya value yang tadi kita masukkan tadi, yang petugas terimanya maksudnya yang sudah disable ini dia tidak tangkap ya, dia kirim parameter kosong atau 0 gitu ya, makanya petugas terimanya kosong, pelanggannya juga kosong, statusnya kosong ya, nanti baru kita perbaiki. Intinya yang di disable semua sudah kosong ya, dia kirim parameter kosong. Oke, cara untuk memperbaikinya yaitu kita kita buat logika if else ya, atau kita perbaiki dulu yang ini kan, pelanggan seharusnya ada kan, karena pelanggan ini tidak maksudnya status ya, status sebenarnya ada muncul kan. Kalau NIK yang sudah disable ya nanti ada dia pun cara tersendiri lagi untuk tanggal serah dengan petugas penyerah. Intinya 4 ini yang kita harus perbaiki dulu, yang belum di disable tapi dia masih kosong di sini kayak tanggal serah. Kalau tanggal serah iya sudah tampil, Ria Bunga, petugas penyerah juga sudah, berarti status dengan catatan saja yang belum. Catatan juga sudah, berarti hanya status saja. Caranya itu kita lihat di status ya, ini ternyata ini jenis kelamin ya namanya, pantasan dia tangkapnya, dia tinggal tangkap yang untuk status ini, tapi dia kira namanya beda ya, jenis kelamin, sedangkan diubah di update ini kita kasih nama di status ya. Jadi kita ubah dan kita coba lagi, kita ubah untuk statusnya misalkan dicuci, kita ubah. Nah, ini sudah kan, sudah muncul ya. Berikutnya kita selesaikan yang untuk yang disable tadi itu. Oke, jadi untuk mengatasinya kita pergi ke update jenis cucian, update transaksi. Nah, di sini
mau nilai disimpan ini 1 atau 0, ya dia tetap update semua kan, karena ini kita belum pakai logika if ya. Oke, caranya kita harus ambil dulu ya nilai simpan tadi di transaksi di atas, bukan di bawah. Nah, ini dia. Ini. Oke, kita untuk mempermudah saya copy dulu baru saya ketik manual ya. Di update transaksi. Nah, berikutnya untuk PHP ini kita hapus. Nah, sudah ada PHP di sini. Ini juga kita hapus. Oke. Lalu kita ketik ya. Oke, kita kasih jarak dulu ya. Di sini. Ya, untuk ini kita tidak perlu lagi karena sudah ada di sini ya variabel untuk post ID transaksinya. Jadi kita langsung saja di data. Mau kasih nama data juga tidak apa-apa ya, karena di sini belum ada variabel yang bernama data. Lalu kita ikuti saja motor select bintang transaksi. Naik lagi transaksi. Oke, jadi nanti dia akan menerjemahkan gitu di ID transaksi nomor 1 misalkan, dia itu simpannya berada di angka 0 atau 1. Kalau di angka 0 berarti dia akan mengupdate semuanya. Kalau di angka 1 hanya file-file tertentu saja yang akan diupdate. Misalkan cuma 4 saja kan, tanggal serah, tugas penyerah, status dengan catatan ya, supaya yang ini yang kayak petugas terima, tanggal serah, kemudian pelanggan juga, pelanggan dan NIK itu nilainya tetap ada, itu tetap mengikuti yang tadinya, bukan mengirimkan parameter kosong, nilai kosong seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Salah. Nah, ini baru kita buat logika if-nya ya. If SQLi now rows no. Now while variable d data ya, data-data yang ada di tabel transaksi ini. Oke. Variable d
kita ambil yang file simpannya titik koma. Oke, jadi ini sudah ya. Oke, ini kita sudah tidak perlu lagi. Oke, berikutnya kita kasih logikanya ya. Ini kan untuk yang else nya ya. Kita buat yang if nilai sama dengan 0. If variabel nilai yang kita sudah buat di sini ya sama dengan 1. Jika nilainya sama dengan 1, maka apa saja yang dia akan update? Dia akan update cuma 4 tadi ya. 4 atau berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4. Oke, kita buat MySQL query yang pertama itu tanggal terima tidak di petugas terima, tanggal serah ya. 1, 2 tanggal serah, ID petugas serah, status dengan catatan ya. Kita buat set tanggal serah sama dengan variabel 3. Lalu tanggal serah, ID petugas serah, serah sama dengan variabel 4. Lalu status catatan, status variabel 5. Terakhir catatan variabel 7. Where di transaksi sama dengan variabelnya apa tadi? Variabel. Di transaksi sama dengan variabel. Nah, sudah. Titik koma. Lalu kita buat yang untuk else. Else. Ya, jika tidak, maka dia akan ini kan update seluruhnya. Nah, begini. Saya lupa. Oke. Lalu dia akan mengalihkan ke transaksi.php. Kita lihat dulu apakah sudah sesuai sama. Kita kasih spasi supaya rapi. Oke, jika sudah, ini juga kita kasih baris baru. Oke, selanjutnya kita coba testing. Nah, kita coba ubah ini tanggal serahnya. Oke. Ini 4 kita buat seperti tadi saja. Oke,
kita coba ubah dulu ini jadi 0 supaya dia belum simpan permanen ya. Nah, ini kita ubah salah yang selalu ubah tadi diterima oleh tadi saya ubah yang ini yang ini seharusnya. Nah, sudah. Coba kita tambahkan petugas terimanya, tanggal terima dulu. Terus terima, tanggal serah, petugas penyerah, pelanggan, status. Oke, ini ada error unexpected file ini line 21 while day sama dengan fetch await data. Oke. Coba kita testing. Nah, ini sudah muncul kan, Tinus Maku, Rio Bunga, semua sudah muncul. Oh, ini kah supaya kita tes juga. Ada 1 2 kita sebarang saja. Ada. Nah, kita coba simpan permanen. Lalu kita coba tetapkan gini, apakah tanggal terima, petugas penerima, pelanggan, dan NIK sudah tidak terubah, sudah tidak kosong lagi atau masih kosong. Kita lihat. Oke, ini masih kosong. Apakah tadi saya yang salah? Tanggal serah, tugas serah. If nilai sama dengan 1, nilai 1. Where ID transaksi sama dengan variabel. Oh, ini lupa. Tanda dolar. Lalu di tanggal 34 di petugas serah, status 5, catatan 7. Ini sudah betul. Jadi saya bintang WRAD transaksi like variabel.
ID transaksi lain. Like ID transaksi. Oh, ternyata setelah diperhatikan baik-baik, ini kita lupa tutup kurung di sini di variabel data. Karena kalau tidak ya dia kira ini variabel yang sama di satu variabel data lebih besar 0. Ini kita hapus ya kurung yang berlebihan itu. Lalu kita coba testing. Saya pikir di situ ya kesalahannya tadi. Oke. Coba kita ubah dulu ini, simpannya jadi 0. Oke. Di sini belum. Yang itu. Oh, sudah. Kita isi ulang data-datanya. Potas. Oke. Lalu kita simpan permanen dulu. Oke, kita coba ubah tanggal sekarang. Oke, kita coba kita simpan. Oh, masih juga di mana ya? Nama filenya sudah sama, sudah. Jadi transaksi fetch array data, simpan. Simpan nilai sama dengan 1 ruang kurawan. Oke. Konektor update transaksi bab 3. Tiga 45 lalu 7 3457 merah transaksi sama dengan variabel. Oh, ini untuk kan ini tidak ada variabel ID transaksinya kan, jadi dia bingung begitu variabel transaksi ini ada di mana begitu ya, padahal yang post ID transaksi itu ya variabel ini, bukan ID transaksi ya. Karena tadi kita ambil sebelumnya dia pakai apa ya, ada tambah variabel ID transaksi, tapi ini kita buat apa saja, hemat saja ya, karena ini sudah ada untuk post ID transaksi, jadi kita tidak perlu lagi, kita tinggal menyesuaikan saja dengan variabelnya, nama variabelnya. Oke. Ternyata bukan salah dari apanya ya, ternyata secara nama variabelnya. Pantasan dia tadi tidak kasih peringatan error ya, kayak biasa kalau kurang kurung kurawal kan ada pasti kayak lebih 1 atau kurang begitu ada, tapi kalau begini biasa tidak ada ya, makanya error seperti ini yang lebih susah ya untuk kita temukan, karena tidak ada apa yang save
spesifik lah begitu di baris berapa. Coba kita lihat, kita kasih ubah dulu ya, ubah jadi belum simpan permanen. Nah ini lalu kita refresh, kita misalkan 12 kita nggak usah, coba statusnya diterima. Nah ini sudah ada kan datanya. Oke, 12 Oktober semua. Nah yang sebelumnya hilang itu kan tanggal terima, petugas terima, pokoknya yang di disable ya, petugas terima, pelanggannya dengan NIK coba kita tambah. Oke, supaya memastikan kalau semuanya itu sudah berjalan dengan baik ya, tidak ada yang hilang lagi. Kita simpan permanen, lalu kita coba ubah ya. Sebelumnya kan keempat ini terhapus, hilang. Coba kita tanggal serah, kita buat seperti ini saja, diterima. Kita coba ubah, dicuci. Oke, tanggal serahnya jadi tugas terimanya. Oke, coba kita simpan. Nah ini dia sudah tidak hilang lagi ya. Oke, cuman tadi yang kesalahannya di nama variabelnya saja. Berikutnya kita akan validasi data. Untuk yang filenya masih kosong ya, coba seperti saya buat tanggal serahnya kosong. Nah ini dia masih 30 nov strap 0001 kan. Nah di database-nya dia kosong ya, masih 000. Nah jadi di sini kita akan membuat sebuah logika. Jika datanya data untuk tanggal serah ini belum diisi, maka dia akan menampilkan strap saja. Oke, kita pergi ke transaksi. Kita ke transaksi. Nah, di sini. Nah, di bagian tanggal serah ini kita akan membuat logika if else ya. Jadi jika tanggal serahnya itu tanggal serah ya, kita buat tadi 0000 nolnya 422 4 strap 2. Nah seperti ini ya. Oke. Ya maka ini untuk else nya ya. Dia akan mencetak cuman strap saja. Dan jika
dan jika tidak 0000 atau datanya sudah terisi untuk tanggal serah, maka dia akan menampilkan tanggal serahnya ya, seperti biasanya. Oke. Else echo data. Oke. Tanggal serah. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. If tanggal serah 0, jumlah tanda kurung lah. Oke. So else coba kita testing. Kita refresh. Nah, ini sudah kan, sudah berubah. Dan jika kita menambahkan, mengisi tanggal serahnya jadi 15, nah maka dia akan muncul ya tanggal serahnya. Oke. Berikutnya untuk validasinya, coba kita kosongkan dulu transaksinya. Kita buat jadi 0, yang berarti belum simpan permanen ya. Oke. Misalkan kita hapus ya, hapus. Nah, dan ketika kita simpan permanen ya kan tidak mungkin simpan permanen di mana belum ada jenis cucian yang dimasukkan. Oke, jadi untuk ini kita kembalikan dulu ke 0. Ya. Oke. Dan di sini jika belum ada jenis cuciannya ya, atau kalau logikanya grand totalnya masih 0 lah, maka tombol simpan permanen ini akan disembunyikan. Dan jika sudah ada jenis cucian kan otomatis sudah ada harganya kan, sudah bukan 0 lagi, maka dia akan menampilkan tombol simpan permanen ini. Oke, jadi kita menuju ke detail transaksi di detail transaksi.php. Nah, kita ke yang tombol mana itu, simpan permanen. Simpan permanen. Oh, ini ya. Oke. Jadi kita buat logikanya. So, tanda tanya kita buat di ini. If variable detail lebih besar 0, kita apt dengan tanda kurung ya, maka dia akan menampilkan tombolnya kan ya, if oke. Maka dia akan menampilkan tombol simpan permanen. Dan ya, ini jika sudah cetak nota. Kalau kita sudah simpan permanen, maka otomatis dia akan cetak nota ya. Oke, akan menampilkan tombol cetak nota. Dan di sini kita ada buka kurung ya. Jadi untuk tutup kurungnya kita buat. Oke. Jadi awalnya di sini jika
grand totalnya, yaitu variabel GT lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan tombol ini. Dan jika tidak, maka dia tidak ada apa-apa, dia akan hilang saja begitu, karena ini persyaratannya harus lebih besar 0 ya. Jika dia sudah GT nya itu lebih besar 0 dan dia sudah tekan simpan permanen ya, maka ini akan muncul tombol cetak nota ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, kita save dulu, lalu kita akan, nah ini sudah hilang kan. Oke, ketika kita memasukkan jenis cuciannya ya, otomatis muncul kan. Oke, jadi untuk logikanya seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita oke, coba kita kasih selesaikan jenis cuciannya, kan tadi belum simpan permanen kan. Status selesai, kita ubah. Nah ini sudah selesai ya, padahal kita belum simpan permanen begitu ya. Jadi masalahnya di mana? Ini apa ya, karena kita buat dia dalam satu baris ya, makanya dia agak jelek begini. Kita ubah dulu. Nah, di transaksi kita pisah antara ubah dengan hapusnya. Di bawah gitu. Di bagian ini tidak bukan sih. Nah ini ubah dengan hapus. Oke. TD kita samakan dengan TD. Oke, jadi di sini kita tambahkan tutup TD untuk mengakhiri yang bagian ubah ini ya. Lalu kita TD ya, ini awal untuk ubah, lalu di sini tutup. Nah, dan di sini sudah terpisahkan dengan yang ubah ini. Ini yang untuk hapus ya, hapus. Dan ini yang penutupnya. Oke. Kita coba testing. Oke, ini masih begini ya, masih jelek itu. Kita, nah ini sudah kan, sudah muncul karena dia sudah terpisah ya. Tadi masih bergabung dengan yang ubah ini. Oke. Untuk berikutnya ya, tadi ini kita sudah transaksinya sudah selesai, tapi ini belum simpan permanen ya. Jadi untuk mengatasinya kita lanjutkan dari yang logika tadi yang ada di update transaksi itu. Nah, di sini else. Oke. Jika dia bernilai 1, maka dia hanya ubah filter tertentu, jika tidak maka dia ubah semua. Dan kita tambah lagi, jika
dia belum simpan permanen, tapi dia sudah transaksinya sudah selesai, maka dia tidak boleh ya selesai, dan dia akan mengeluarkan peringatan, yaitu transaksi status selesai hanya bisa dibuat atau apa begitu dipilih jika transaksi sudah simpan permanen ya. Kita akan buat seperti itu. Else, jadi kita buat if lagi. Sorry. Ya, jadi di sini dia ambil dari apa kan, variabel 5 kan, karena variabel 5 itu yang berisi status. Oke, kita buat nama variabel sama dengan selesai kan. Oke, kita buka kurung awal, dan di sini kita akan masukkan peringatannya. Kita buat alert. Ini kita masukkan peringatannya, yaitu status selesai. Ini tanda petik 1. Oke, hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen, titik koma. Lalu dia akan ke satu halaman sebelumnya. Yaitu ya tetap di transaksi.php. Oke. Kita kasih keterangan script kembali ke satu halaman sebelum. Oke. Nah, kita tutup scriptnya. Oke, sudah. Lalu kita buat else nya. Nah, ini jika bukan ini dan bukan ini ya, maka dia akan ke sini. Oke. Oh, ini tidak bisa kalau pakai. Kita harus pindahkan ini ke sini dan di sini. Karena ini dia kembali ke halaman sebelumnya. Jadi nanti sistem bingung ini mau pakai yang ini atau yang ini, karena ini ada di luar sini ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Jadi kita pindahkan script ini ke sini dan di sini. Kalau di sini kan sudah ada. Oke, kita buat teks baru. Kita ketikkan headernya. Transaksi PHP. Oke. Di sini juga, di sini. Location. Dia tetap ke transaksi. Oke.
lalu yang di sini kita hapus saja. Lalu apakah sudah? Saya periksa dulu untuk tanda kurung awal. Oke, ini sudah. Ini belum. Oke, ini if ada bla bla bla. Kali ini kita tambahkan satu lagi. Oke, coba kita testing ya. Ini saya ubah dulu ya untuk statusnya, diterima. Apakah sudah jadi? Saya ubah ke selesai. Tapi belum ya. Saya perhatikan lagi. Nilai nama variabel 5, catatan status tuh. Selesai. Nama variabelnya apa? Betul. Oh, ini cuman variabel saja. Saya ganti dulu ya. Jadi diterima dulu. Oke. Lalu saya ubah skripnya. Nah, begini. Oke, kita coba testing. Nah, ini sudah ada kan. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Lalu kita oke, dan dia tidak berubah. Lalu kalau kita ganti ke yang lain, dicuci, ya dia bisa ya. Oke, jadi ketika kita simpan permanen dulu, baru kita bisa mengubah transaksinya ya selesai ya, yang artinya transaksi untuk pelanggan tersebut sudah selesai ya. Oke, untuk validasi datanya sudah berapa tadi ya? Untuk yang standar strap ini juga sudah satu, kemudian yang disable tadi ya, untuk kita pisahkan antara yang sudah simpan permanen dengan yang belum ya, pastinya yang diubah itu beda ya dengan yang ini ya, kalau tidak salah. Dengan yang jika transaksinya sudah simpan permanen dulu, baru kita bisa ubah statusnya jadi selesai. Kalau belum ya pastinya tidak bisa kan, orang transaksinya belum selesai, belum disimpan permanen, belum dapat notanya ya, tapi di sini sudah selesai ya. Mungkin untuk validasi datanya sampai di sini ya.